Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dari kisah tentang masyarakat Yahudi yang menggunakan harta untuk riba, yang menggunakan perdagangan atau jual beli dengan sistem riba. Yang kita tahu di dalam Islam, riba ini adalah satu hal yang merusak, Tapi sebelum saya memasuki sedikit lebih dalam dari profil Yahudi yang mereka ini telah merusak dengan memberlakukan sistem riba, saya ingin memulai dulu kenapa Yahudi ada di Madinah. Yahudi itu awalnya di mana? Yahudi awalnya Yahudi kenapa di Madinah? Dan kenapa bisa ada di Madinah? Atau sebelum Yahudi ada di Madinah, atau Yathrib waktu itu, apakah Madinah atau Yathrib sudah ada lebih dulu masyarakat yang tinggal di Yathrib? Maka jawabannya ada, yaitulah mereka Aus dan Khazraj, mereka yang tinggal pertama kali di Yathrib. Lihat, kenapa Yahudi bisa ada di Madinah? Salah satunya kenapa orang Yahudi itu bisa tinggal di Madinah? Itu dulu itu ada sebuah hukum, dulu itu. Orang luar, misalnya Madinah lah ya. Orang luar Madinah tidak bisa tinggal di Madinah kecuali orang luar itu mengikut kepada keluarga besar atau suku yang ada di Madinah itu. Nah, di Madinah ada berapa suku? 2, Aus dan Khazraj. Di Aus dan Khazraj ini mereka punya masing-masing keluarga besar. Ada cabang-cabang daripada suku Aus dan suku Khazraj. Ada cabang-cabangnya. Nah, jadi hukum waktu itu termasuk juga di Mekah, itu orang luar tidak bisa langsung tiba-tiba diizinkan tinggal di Madinah, tidak bisa. Baru bisa tinggal di Madinah kalau ada satu suku di Madinah itu yang mau membackup. Yang mau membackup, tahu membackup? Yang mau menerima, yang mau menjadi pelindung, yang mau menjadi pelindung bagi orang atau bagi sebuah masyarakat yang akan tinggal di Madinah. Ini hukumnya. Makanya lihat dulu waktu perang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu masih berlaku. Ketika Nabiullah Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan diutus kemana? Ke Mekah. Diutus ke Mekah. Nah, Umar bin Khattab kalau tidak salah, Umar bin Khattab sempat mengajukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau utuslah Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan punya keluarga besar di Mekah yang siap melindungi dan membackup Utsman bin Affan." Masih ada keluarga besar Utsman bin Affan, keluarga besarnya namanya apa? Umayyah. Al-Umawi. Nah, itu keluarga besarnya Utsman bin Affan.
Itu kalau Utsman bin Affan tidak punya keluarga besar di situ, nggak mungkin Utsman bin Affan itu bisa masuk ke Mekah, nggak mungkin. Walaupun Utsman bin Affan asli orang Mekah, tapi karena sudah hijrah ke Madinah, apalagi sudah bermusuhan dengan masyarakat Mekah, wah itu nggak bisa. Nah begitulah, sama seperti Yahudi kok tiba-tiba bisa tinggal di Madinah, itu ceritanya gimana? Nah di antaranya karena ada beberapa hal. Di antaranya karena Yahudi mengikat janji dengan suku-suku besar, dengan keluarga-keluarga besar yang tinggal pertama kali di mana? Di Madinah. Maka tinggallah Yahudi itu di Madinah. Ya, mereka berkelompok-kelompok sama seperti kelompok Arab yang pertama kali tinggal di Madinah. Ya, keluarganya Bani Nadir tadi kemana? Berkelompok atau membackup ke Aus ya, ke Aus. Kemudian Bani Qainuqa dan Bani Quraidah kemana? Ke Khazraj. Nah gitulah ya. Itu mereka di backup dulu, mereka dilindungi, mereka mengikat janji dengan suku-suku Arab yang pertama kali tinggal di Madinah. Itu dulu hukumnya seperti itu. Dulu sepertinya itu ya. Ya begini misalnya yang tinggal pertama kali di Baitul Arqam ini, ya, misalnya ya, di sini ada Dedi, di sini ada ada Mirwan, di sini ada Weli, misalnya ada 3 orang. Nah, Dedi, Mirwan dan Weli ini penguasa Baitul Arqam, ya, penguasa Baitul Arqam. Karena tinggal pertama kali di sini, maka orang yang datang ke Baitul Arqam ini, misalnya Ifriazal mau datang ke sini, nggak bisa tinggal kecuali dengan mengikat janji dengan Weli kah, dengan Ifriazal kah, dengan Mirwan kah, atau dengan Dedi. Kecuali begitu. Tidak bisa dia tinggal sendiri, tidak. Ya, tidak bisa terserah dia tinggal di Baitul Arqam, nggak bisa. Dia harus mengikut ke siapa? Mau ke Weli, mau ke Dedi, atau mau ke Mirwan gitu. Itu hukum begitu, kayak seperti itu dulu. Baik. Maka Yahudi tadi ada yang ke Khazraj, ada yang ke Aus, dan ada yang tinggal menetap sendiri di luar Madinah, yaitu di Khaybar. Nah, itu Khaybar Yahudi sendiri di situ. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itu Yahudi, lihat, itu kan awalnya ditolong oleh Madinah, ditolong oleh Aus dan Khazraj. Itu awalnya. Kalau tidak dibantu, kalau tidak ditolong, kalau tidak dilindungi oleh suku-suku yang pertama kali tinggal di Madinah, Yahudi niscaya tidak akan bisa tinggal di Madinah, nggak bisa. Tapi bagaimana perilaku Yahudi kepada Madinah? Lihat, Yahudi perilakunya bagaimana kepada masyarakat Arab Madinah? Membantukah? Memperbaikikah? Apakah merusak? Merusak. Mereka menggunakan sistem mereka sendiri, ya. Mereka menggunakan sistem mereka sendiri, terutama di dalam masalah perdagangan. Namun mereka tidak segan-segan untuk merusak orang lain. Bahkan itu orang yang dulu pernah menolong dirinya, gitu. Dia bisa tinggal di situ karena ditolong oleh Aus. Dia bisa tinggal di situ karena ditolong oleh Khazraj. Tetapi ketika Yahudi sudah benar-benar menetap tinggal di situ, itu Yahudi, lihat, luar biasanya Yahudi ya. Itu kayak parasit, tahu nggak parasit? Ya, parasit itu kan dia menempel di sebuah pohon, tapi bukan saling menguntungkan, apa? Bukan mutualisme, tapi malah dia menggerogoti, itu mutualisme. Nah, malah dia
apa tuh parasit itu kan menggerogoti atau menyerap itu, menyerap apa yang ada di pohon itu. Itulah Yahudi. Yahudi itu parasit. Yahudi Madinah dulu ya, Yahudi Madinah dulu. Seperti itu. Dengan apa? Dengan sistem riba mereka yang mereka buat, yang mereka bikin atas apa yang mereka apa yang mereka inginkan. Baik. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kemudian, nah ini yang paling pentingnya di sini. Yahudi Madinah ya, yang mereka punya sistem riba, yang kita tahu riba itu adalah sebuah sistem yang merusak. Itu kita diajari oleh sirah nabawiyah, kita diajari oleh sebuah masyarakat yang bernama Yahudi ini. Diajari apa? Lihat, diajari bahwa ketika harta itu salah, ya, ketika harta itu salah di tangan orang yang salah, ketika harta itu berada di tangan orang yang salah, maka harta itu akan merusak. Harta itu akan merusak kalau harta berada di tangan yang salah. Gitu. Harta kalau berada di tangan orang yang tidak paham bagaimana cara menggunakan harta itu, maka harta itu bukan memperbaiki, malah akan merusak. Malah akan merusak. Lihatlah, kerusakan di mana-mana itu, ya, terjadi di mana-mana itu akibat karena harta, baik itu uang, baik itu gadget, baik itu, ini kan harta juga kan, gadget harta, laptop harta, televisi harta, itu semua malah menjadi sumber kerusakan, malah menjadi kerusakan, sesuatu yang merusak. Dari mana munculnya perzinahan? Dari mana munculnya perzinahan? Itu kan diakibatkan dari budaya yang mereka tonton melalui televisi, ya kan? Dari mana terjadinya perselingkuhan? Dari mana kok bisa terjadi kerusakan keluarga? Suami istri bercerai, ya, segala macam gitu. Anak berani membunuh ibunya, anak berani membunuh orang tuanya, bapaknya menzinahi anaknya sendiri. Itu tuh muncul dari mana itu? Ya ini melalui harta. Ya. Budaya-budaya, tradisi, apalagi hal-hal yang tidak baik yang dipertontonkan melalui televisi ataupun media. Nah, itu. Kenapa? Yaitu karena harta dipegang bukan oleh orang yang baik. Kalau harta dipegang oleh orang yang baik, maka yang terjadi adalah harta itu akan mengantar menjadi sebab menuju kepada kebaikan. Gitu. Baik. Maka lihat, ini pelajaran berharga itu ya. Kita kan punya harta nih. Kita punya harta nih ya, walaupun tidak banyak. Harta kita apa? Baju. Harta kita apa? Yang ada di asrama misalnya. Nah, ini salah satunya HP. Ini kan harta kita, masing-masing bawa HP kan. Nah, lihat. Ya, ini untuk menunjuk diri kita. Kita ini sudah menjadi orang baik atau belum? Lihat bagaimana posisi kita dengan HP. Untuk mengukur kita ini udah menjadi orang baik atau belum? Kita ukur dengan harta, dengan HP. Apakah ketika kita menggunakan harta, kita terdorong menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik? Paham? Kalau kita menggunakan HP, kemudian kita menjadi semangat menuntut ilmu, berarti kita orang baik. Berarti sudah ada kebaikan di dalam diri kita. Kalau kita punya HP, menggunakan HP kita,
lalu kita terdorong makin semangat untuk berada di posisi pertama dalam shaf salat kita, itu berarti kita menjadi orang baik. Maka berarti kita tahu, sudah paham bagaimana cara menggunakan HP. Namun sebaliknya, lihat. Kalau kita menggunakan HP, loh kok malah kita tidurnya kemalaman, jam 1 malam baru tidur, itu berarti tanda kita belum baik. Ya. Berarti tanda kita ini belum paham bagaimana cara menggunakan HP. Minimalnya itu, minimalnya. Maksimalnya berarti kita belum baik. Hati kita belum baik, jiwa kita belum baik. Mengapa? Karena HP yang ada di tangan kita menjadi gara-gara kita ini tidak tidur sebelum tidak tidur langsung setelah Isya. Padahal kata Rasul itu, Rasul membenci tidur sebelum Isya dan begadang setelah Isya. Itu Rasul sangat membenci. Loh kok malah kita begadang? Jam 1 malam baru tidur, jam 2 malam baru tidur. Ini ada yang sebentar lagi mau adzan subuh baru tidur. Itu gara-gara apa? Gara-gara HP. Nah, lihat, coba ukur diri kita, muhasabahi diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak kebablasan. Ingat loh ya, harta. Semakin banyak harta, kalau kita masih belum baik, maka akan makin mudah kita melakukan kejahatan. Makin mudah. Kita baru punya HP ini misalnya, ya nggak canggih-canggih amat lah, misalnya cuma 2 juta gitu, nggak canggih-canggih amat. Ini saja cukup untuk menjadikan kita tidak berkualitas waktu hidup kita di sini. Bagaimana kalau kita diberikan harta yang harganya 1 miliar? Antum kan tahu, HP 1 miliar sudah bisa apa ini HP? Wah itu, ya. Udah kemana-mana nanti ya. Ya. Sama juga seperti uang. Cukup hanya uang 5.000 rupiah. Namun 5.000 rupiah sudah bisa menyebabkan kita melakukan kejahatan, melakukan kedoliman, melakukan ketidakbaikan. Cukup hanya 5.000 rupiah. Misalnya apa? 5.000 rupiah kita gunakan untuk apa? Beli rokok. Kejahatan itu. Karena apa? Karena rokok itu adalah makanan atau sesuatu yang tidak baik di dalam Islam. Minimal dimakruhkan, itu minimal. Benci. Apa antum tega memakan sesuatu yang dibenci Islam? Ya. Ya, minimal dimakruhkan. Makruh itu artinya dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh syariat. Itu dibenci. Walaupun tidak sampai ini makruh juga, makruh itu ada 2, makruh tanzih, makruh litahrim. Bukan tanzih, tetapi makruh tahrim ini kalau rokok itu. Ya. Posisinya posisinya makruh hukumnya, ya. Ini yang paling rendah. Tetapi makruhnya juga makruh yang hampir dekat menuju haram. Itu hukum rokok. Ulama yang menjelaskan, bukan saya. Beda dengan hukum tanzih. Ya. Makin hukum makruh tanzih itu makruh sesuatu yang ya belum ya masih inilah ya. Tidak seperti makruh tahrim itu. Nah gitu. Cukup hanya 5.000 sudah punya 2 batang rokok. 2 batang rokok 5.000 ada. Oh, kalau angguk-angguk berarti udah tahu nih harganya. Hah? Segitu ada. Nah, 1 batangnya berapa, Mas? 2,5 kalau yang seperti kayak rokok surya rokok. Nah, gitu ya. 5.000 loh. 5.000. Apalagi kalau antum punya uang 500.000. Kalau hati antum belum baik, ini 500.000 akan makin
potensi besar untuk menyebabkan antum melakukan kejahatan yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Maka mungkin di sini ya, di sini sebabnya kenapa Allah tidak memberikan kepada kita, belum memberikan kepada kita ini harta yang banyak, kemenangan dan seterusnya itu, karena hati kita belum siap. Jiwa kita masih mudah terbawa arus kejahatan, terbawa arus kedoliman, terbawa arus kesia-siaan. Jiwa kita masih belum mampu untuk itu. Yuk kita siapkan dulu yuk. Siapkan. Bukan tidak boleh menjadi orang kaya, silahkan. Ya. Bukan tidak boleh menjadi orang yang paling kaya di dunia, silahkan. Tetapi persiapkan hati dulu, persiapkan jiwa dulu. Perbaiki diri kita dulu. Karena tadi kalau jiwa kita belum baik, hati kita belum baik, bisa-bisa kita malah menjadi orang yang paling bejat daripada Yahudi Madinah. Bukan lagi kejahatan yang kita lakukan itu bentuknya riba, malah mungkin bisa jadi lebih besar daripada riba. Gitu. Itu kalau apa? Kalau kita belum kunjung, hati kita belum baik, jiwa kita belum baik. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki jiwa? Bagaimana cara memperbaiki hati? Caranya gimana? Lah ini duduk bersama Quran, lama-lama dengan Quran itulah tombo hati. Tombo hati itu obatnya hati itu dengan Quran. Mau sembuh nggak sih hati antum? Mau sembuh? Mau baik nggak hati? Ya duduk lama-lama dengan Quran. Duduk lama-lama dengan Quran. Niscaya akan bersih dan akan baik itu hati. Ya, yuk kita perbaiki hati kita, yang itu akan mengantarkan menuju perbaikan masyarakat dan bangsa kita. Wallahu ta'ala bishawab. Ini sedikit yang kami ingin bahas tentang masalah profil Yahudi Madinah.